Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubna Sajidah dengan NIM 2305120411 dari kelas TID 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan round robin. Round robin atau RR atau RR adalah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses dan jaringan dalam komputasi. Konsep dari penjadwalan algoritma round robin yaitu merupakan algoritma penjadwalan proses yang bersifat preemptif tanpa prioritas. Proses disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Jadi, semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor yang disebut dengan time slice atau kuantum. Round robin scheduling merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di-pause. Nah, setelah di-pause, akan dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Round robin adalah salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan RRS algorithm banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Sifat round robin. Round robin ini sederhana, mudah diterapkan. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Semisal ada low priority process. Nah, low priority process itu juga tidak akan terblokir. Dan semisal ada high priority process. High priority process ini tidak akan terus-terusan tereksekut gitu. Akan dilakukan secara bergantian. Penjadwalan round robin ini dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data dalam jaringan komputer. Nah,
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, algoritma round-robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time, di mana setiap proses memperoleh 1/n waktu keseluruhan CPU. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkannya pada queue terakhir. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian atau queue paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, setiap proses akan mengalami eksekusi dari pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan, serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Konsep kerja dari algoritma round-robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Umumnya antara 10 sampai 100 milisecond. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses, sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time terlalu besar, maka response time dari proses yang terkait akan semakin tinggi. Round robin juga banyak dipakai dalam sebuah kompetisi babak gugur, seperti Liga Champions, Piala Dunia, Piala AFF, dan sebagainya. Beberapa tim dimasukkan dalam satu grup, kemudian setiap tim akan saling bertemu. Dalam pengaplikasiannya, sistem pertandingan setengah kompetisi akan bermain sebanyak jumlah tim dikurangi 1. Sebagai contoh, suatu grup terdiri dari 4 tim, maka setiap tim akan bermain 3 kali. Kemudian, dalam menganalisa hasil pertandingan sepak bola dalam sistem pertandingan setengah kompetisi adalah dengan tim yang meraih poin terbanyak. Seringkali setiap kemenangan akan mendapat 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Jika ada jumlah poin yang sama pada hasil akhir, pemenang akan ditentukan berdasarkan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Peserta akan dimasukkan dalam sebuah grup terlebih dahulu untuk kemudian diambil 2 tim teratas pada hasil akhir. Pada Piala AFF 2020 misalnya, jika terjadi poin yang sama, pemenang akan ditentukan lewat selisih gol pada babak penyisihan. Jika masih sama hasilnya, pemenang akan ditentukan lewat jumlah gol yang dicetak dalam babak penyisihan. Kelemahan algoritma round robin adalah sebagai berikut. Juga terdapat kelebihannya. Kekurangan dulu. Kekurangannya adalah
penentuan prosesnya. Apabila terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai sesuai waktu. Juga, performansi lebih buruk dibanding FCFS atau first come, first serve, jika ukuran slot lebih besar daripada ukuran proses terbesar. Lalu dapat terjadi overhead berlebihan jika ukuran setiap slot terlalu kecil. Proses I/O bound mendapat waktu layanan lebih sedikit. Nah, adapun kelebihannya. Kelebihan algoritma round-robin adalah proses yang dilakukan adil, tidak ada prioritas, dan tidak membutuhkan waktu lama. Menghindari ketidakadilan layanan terhadap proses kecil seperti yang terjadi pada first came, first serve. Lalu, response time lebih cepat untuk proses berukuran kecil. Lalu dapat mencegah starvation. Overhead kecil jika ukuran proses rata-rata lebih kecil dibanding ukuran kuantum atau slot. Nah, berikut adalah contoh implementasi round robin dalam operating system. Sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan sebagai berikut. Jadi ini P1, P2, P3, P4, P5 datang secara bersamaan dengan waktu proses yang beda-beda. P1 dengan 4 second misalnya, P2 dengan 9 second, P3 dengan 6 second, P4 dengan 5 second, P5 dengan 3 second. Lalu, kita masukkan proses itu secara berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Di sini nilai kuantumnya adalah 4. Jadi seperti ini. Misalnya waktu kuantumnya adalah 4. P1, waktu yang dibutuhkan P1 kan juga 4. Jadi burst time dikurangi kuantum. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Tidak ada sisa. P1 sudah selesai. Lalu masuk ke P2. Kuantum yang ada adalah 4. Dan waktu yang diperlukan oleh P2 adalah 9. Tinggal dikurangkan. 9 dikurangi 4 adalah 5. Nah, P2 masih memiliki sisa yang belum dikerjakan. Sebanyak 5 second. Tapi karena sudah mencapai batas waktu, akhirnya di-pause dan dimasukkan ke queue paling belakang. Lalu kita bergeser ke P3. Di P3 ini, waktu kuantumnya tetap 4. Lalu, burst time yang dibutuhkan oleh P3 adalah 6. Jadi, 6 dikurangi 4, yaitu masih 2. Nah, sisa 2 nih. Karena sisa 2, P3 di-pause dan P3 dimasukkan ke queue yang paling belakang. Akan diproses setelah P2. Lalu kita masuk ke P4. Di sini kuantumnya kan tetap 4. Lalu waktu yang dibutuhkan oleh P4 adalah 5. Kita kurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Masih sisa 1 second. Jadi, P4 ini kita pause dan kita letakkan ke belakang lagi. Di belakangnya P3. Lalu kita geser ke P5. P5 ini dengan waktu kuantum 4, tapi hanya membutuhkan waktu
3 second saja. Jadi, P5 dengan 3 kurangi 4 adalah minus 1. Jadi, P5 ini masih ada waktu yang tersisa. Nah, karena P5 sudah selesai, proses-proses yang tadi memiliki sisa dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan prosesnya. Dimulai dengan P2. Di sini kuantumnya tetap 4. Tapi P2 membutuhkan waktu sebanyak 5 second. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 1. P2 masih membutuhkan 1 second lagi untuk selesai. Maka akan di-pause dan diletakkan di paling belakang lagi. Lalu bergeser ke P3. P3 ini hanya membutuhkan waktu 2 second yang tersisa. Jadi 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Ada waktu tersisa sebanyak 2. Karena sudah selesai, P3 geser ke P4. Nah, P4 ini juga hanya membutuhkan 1 second. Jadi 1 dikurangi 4 sama dengan minus 3. Waktunya tersisa 3. Karena sudah selesai P4 ini, maka dilanjutkan ke P2 yang tadi belum selesai. Nah, di sini P2 hanya membutuhkan waktu 1. Jadi 1 dikurangi 4 sama dengan minus 3. Ada waktu tersisa 3 second. Nah, seperti ini lah gambarannya. P1 dengan waktu tunggu 0, P2 dengan waktu tunggu 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah kedua. Kita menghitung AWT atau Average Waiting Time. P1 adalah waiting time-nya adalah 0. Karena P1 adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya adalah 0. P2 waiting time-nya adalah seperti itu. Dan ini kita rata-rata. Average waiting time 0, 18, 19, 21, tambah 16 dibagi 5 karena ada 5 proses, yaitu sebanyak 14,8. Nah, yang ketiga adalah menghitung ATAT, Average Turnaround Time. Seperti yang digambar ini. Nah, diketahui nilai ATAT dari CPU tersebut adalah 20,2. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.